Action. Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam Jateng Talk. Perbincangan tentang masalah-masalah aktual dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Kali ini saya bersama Pak Mas An, seorang tokoh di Kabupaten Kudus yang sudah tidak diragukan lagi. Sekarang ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kudus dan menjabat pula sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Kudus. Apa kabar Pak Mas An? Alhamdulillah baik Pak Bayhaqi. Banyak kegiatan Pak? Iya, ini apa ya, setelah pemilu ini menjelang Idul Fitri tentunya ya, menyapa konstituen sehingga ini agak flu ini. Jadi keliling juga ya Pak Mas An ya? Keliling. Oh. Ya jangan sampai kita setelah pemilu selesai tidak menyapa konstituen, apalagi menjelang Lebaran ini nanti dikira kita lupa. Oh iya. Jadi kita harus sadar betul bahwa bisa seperti ini karena ada mereka. Gitu. Karena mereka ya, Iya, karena itu iya. Pak Mas An itu keliling harus dirawat, juga. Harus dirawat. Oh ya, lebih-lebih nanti pada Lebaran nanti kesibukannya akan meningkat lagi. Ya, biasalah sudah rutin. Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak ya. Ya, semoga Ya. tetap sehat Pak. Pemirsa, Pak Mas An ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kudus itu 2 kali. Kepotong pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus ya Pak Mas An. Iya. Pada saat itu melepas jabatannya mundur sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Tetapi luar biasanya Pak Mas An itu begitu pemilihan Bupati Kudus selesai dan Pak Mas An kebetulan tidak terpilih, itu kembali menduduki kursinya di Ketua DPRD Kabupaten Kudus ya Pak Mas An. Ya. Pak Mas An ini pemirsa itu merah betul, karena itu saya kali ini pakai merah. Merah putih. Ya, Merah putih. Ya. Betul-betul merah. Ini kader PDIP Tulen itu. Itu sudah sejak kapan Pak Mas An berkiprah di PDIP? Bergabung di PDI Perjuangan sejak lulus SMA Pak. Sejak lulus SMA? 96. Oh. Mas sudah bergabung. Waktu itu ya memang hanya apa ya, ikut-ikutan lah. Iya. Kebetulan waktu itu yang lulus SMA di kampung saya kan nggak begitu banyak orang. Iya. Nah, saya lulus SMA waktu itu terus diajak kawan saya ikut bergabung di PDI Perjuangan dan langsung mendapatkan posisi sebagai sekretaris anak cabang, jadi tingkat kecamatan. Oh. Jadi ya saya masih belum punya pengalaman apa-apa ya, masih ikut-ikutan saja waktu itu. Hari kabarnya bapaknya Pak Mas An itu petani tulen sampai sekarang. Sekarang di Kecamatan Undaan ya Pak? Sudah ya? almarhum sekarang. Sudah almarhum. Ya. Di Kecamatan Undaan Pak? Di Undaan. Ya. Di Undaan. Sampai sekarang Pak Mas An juga masih di sana juga ya Pak? Ya masih di Undaan. Jadi ya memang masih identik. Undaan itu kan keluarga petani. Jadi keluarga ya, petani. Ya memang sentra pertanian penyangga pangan Kabupaten Kudus kan memang ada di Undaan. Jadi dalam penataan ruang pun Undaan sampai hari ini masih aman dari apa ya, perusahaan-perusahaan yang besar masuk di Undaan kan memang tidak boleh secara tata ruang. Jadi itu kita amankan sebagai penyangga pangan Kabupaten Kudus. Dan Pak Mas An di sana itu juga sebagai petani juga ya Pak? Iya, sebagai petani itu jadi, kesibukan setiap hari Pak. Oh. Jadi sebelum ke kantor, ya pagi paling tidak kita jalan ke sawah dulu. Ya melihat situasi sekarang ini, misalnya hari ini yang terjadi di Undaan, area pertanian masih tergenang air Pak. Ya. Jadi kondisi banjir kemarin yang di wilayah Demak, termasuk di wilayah Kudus, sampai hari ini petani masih terdampak itu, sehingga untuk musim tanam yang kedua ini kita belum bisa melakukan itu. Oh, ya ya. Jadi beruntung punya pemimpin yang luar biasa. Tempat tinggalnya itu di desa, menjadi petani juga, sehingga bisa memotivasi masyarakat, memberikan contoh kepada masyarakat secara langsung, Pak.
Pak Mas An itu kan dari keluarga petani yang tidak ada garis keturunan yang politik, tetapi kan masuk ke dunia politik itu terus karirnya terus bisa menanjak sampai menjadi ketua DPRD. Nah itu kunci-kunci apa yang Pak Mas An rasakan dan lakukan, Pak? Kalau menurut saya, kita di usia yang masih cukup muda waktu itu, saya tidak pernah berhitung tentang tenaga saya. Saya tidak pernah berhitung tentang pikiran saya yang keluarkan. Saya tidak pernah berhitung waktu, karena itu modal yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah tidak punya uang, kita tidak punya modal yang kuat, maka apa yang kita punya kita optimalkan. Tenaga, pikiran, waktu, jangan pernah berhitung masalah ini. Jadi ketika saya belajar dengan para senior partai waktu itu, sehingga saya termotivasi, oh ternyata satu daerah itu ada anggota dewannya mampu merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, sehingga di wilayah itu sampai ngesor pring istilahnya itu di aspal. Waktu itu di wilayah Ndawi, Pak Haji Abdul Jalil, saya ke sana belajar, sehingga memotivasi saya bahwa anggota dewan itu bisa berbuat banyak dan memberi manfaat banyak untuk masyarakat, sehingga ini terus saya pendam, saya sebagai motivasi, sehingga tahun 2009 saya mencalonkan diri dan alhamdulillah saya langsung jadi waktu itu. 2009 mencalonkan jadi dan saya langsung dipercaya sebagai ketua Komisi B. Kebetulan Komisi B membidangi wilayah pertanian. Euforia saya waktu itu saking senengnya jadi anggota dewan, ya setiap libur Sabtu Minggu saya turun ke lapangan melihat kebutuhan real masyarakat itu apa sih, apa yang dibutuhkan masyarakat petani, pupuk, jalan usaha tani, irigasi pertanian, modernisasi alat pertanian, ini yang dibutuhkan, termasuk teknologi-teknologi kekinian yang misalnya ada bibit unggul dan lain sebagainya. Itu tentunya yang harus di backup oleh pemerintah sehingga petani merasa dilindungi. Kalau hari ini kita mencari pupuk saja sulit, ya itu menjadi keprihatinan kita, karena itu subsidi kan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi terus kita awasi, terus kita melakukan pendampingan kepada dinas pertanian, dinas perdagangan, agar masyarakat dalam mencari pupuk, pengecer, distributor dapat menyalurkan sesuai apa yang menjadi hak para petani. Jadi itu Pak yang kami lakukan. Sangat inspiratif sekali pemirsa apa yang dilakukan oleh Pak Mas An sejak masih muda dan sampai sekarang ini konsisten untuk melakukan itu. Jadi Pak Mas An ini masih terus belusukan sampai ke kampung-kampung, maka di bulan Ramadan ini kesibukannya itu menjadi luar biasa. Masih akan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Mas An, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, tapi kita rehat sejenak, tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Mas An, Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Pak Mas An, saya mendengar Pak Mas An akan maju lagi sebagai calon Bupati Kudus dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan akhir tahun ini, Pak. Ya, saya kan sudah pernah maju. Ya. Saya sudah pernah nyalon bupati dan saya kalah. Sebagai kader partai tentunya saya siap ketika diperintah oleh partai. Tentunya saya tidak gigi mongso. Ya. Jadi perintah partai nanti seperti apa, tentunya secara lapangan kita siapkan. Strategi pemenangan dan lain sebagainya kita siapkan, dan itu bagian dari tugas saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus. Tentang siapakah nanti yang maju, tentunya semuanya tergantung oleh DPP partai. Jadi maju dan tidaknya saya itu tergantung oleh DPP partai, sehingga karena mempunyai mekanisme
Ya. Apakah nanti disurvei elektabilitasnya seperti apa, popularitasnya seperti apa, sehingga jangan sampai dari pengalaman yang kemarin, pilkada kemarin saya kalah, tentunya ini menjadi satu bahan diskusi, sharing agar PD Perjuangan di Kabupaten Kudus dalam pilkada ini menang tentunya. Jadi ini yang masih kita diskusikan. Jadi luar biasanya Pak Mas An itu legowonya ketika kalah dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Pak Mas An, jadi tetap konsisten di partai, juga tetap konsisten di masyarakat, dan tetap konsisten di politik. Nah, kali ini Pak Mas An barangkali punya misi tertentu atau keinginan tertentu Pak Mas An dalam upaya untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kudus berikutnya. Yang menjadi penyemangat saya dulu waktu saya maju Bupati adalah bagaimana ketika saya melihat hal yang mudah dalam hal ini layanan kepada publik itu dipersulit. Satu contoh ngurus BPJS, satu contoh penggunaan BPJS, mengurus surat-surat dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang saya prihatin. Saya dulu pernah membantu masyarakat, orang sudah punya kartu BPJS dipersulit, orang punya KIS dan lain sebagainya. Jadi orangnya sudah nggak mampu, orang miskin masih dipingpong sana sini. Nah itu yang kadang-kadang membuat diri saya sedih lah, sehingga menjadikan satu semangat saya harus maju, saya harus maju. Dan cita-cita saya ketika saya jadi bupati, ya tentunya layanan publik itu kita permudah. Apa yang sulit dari satu kebijakan bupati? Kan nggak ada yang sulit. Saya mengikuti bupati sudah 3 periode, zamannya Pak Mustafa 2 periode, kemarin zamannya Pak Tamsil dan Pak Hartopo. Saya mengikuti karena saya ada di dalam pemerintahan, saya sebagai DPRD dan sebagai ketua DPRD, saya paham betul apa sih yang menjadi kesibukan bupati, apa yang menjadi program bupati, apa yang harus dilakukan bupati, saya paham betul. Sehingga hari ini sebetulnya kita sudah tidak perlu kulaan masalah lagi. Di Kudus itu sudah tidak perlu kulaan masalah, carinya solusi. Persoalan sudah ada di depan mata kita. Banjir, banjir di Undaan, solusinya apa? Banjir di Mejobo, solusinya apa? Banjir di Jati, solusinya apa? Banjir di Kaliwungu, solusinya. Ini ada solusinya semuanya. Tinggal kebijakan seorang pemimpin yang mampu, mau berbuat untuk itu semuanya. Satu contoh, berbicara tentang banjir di Undaan, yang setiap tahun itu rutin. Kenapa kita harus kulaan masalah? Tanggulnya dong ditinggikan, biar tidak setiap tahun panik dan lain sebagainya. Ketika tanggul ini ditinggikan, kalau APBN tidak bisa, ya APBD provinsi nggak bisa, APBD kabupaten nggak bisa, APBDes. APBDes ini bisa melakukan, dan kepala desa sudah ketemu saya mau melakukan itu. Ini tentunya bergotong royong ya Pak. Gotong royong ini tentunya yang memfasilitasi siapa? Pak Bupati. Pak Bupati memfasilitasi komunikasi dengan pihak BPWS provinsi, sehingga nanti akan dikeluarkan rekomendasi teknis agar itu bisa diswadaya oleh masyarakat, sehingga tidak setiap tahun kita harus panik nambah tanggul. Itu kan yang kita lakukan rutin setiap tahun. Mejobo misalnya banjir, Sungai Piji dan Sungai Ndawi, solusinya apa? Buat cek dam, sabuk dam yang ada di wilayah atas, sehingga nanti air tidak langsung anjur ke bawah tapi terfilter, baik itu air, sampah, laju air, sehingga menjadi lambat sampai di Mejobo, sehingga tidak terjadi banjir. Banjir ini di Mejobo kan karena sampahnya banyak, airnya langsung, sampah mandek, airnya jadi menekan, limpah. Tanggulnya jebol. Permasalahannya kan itu setiap tahun. Masa permasalahan setiap tahun itu kita datang Pak bawa Sarimi, kita datang bawa itu setiap tahun. Kan nggak oke menurut saya. Malu saya.
Kalau saya harus datang bawa mie itu malu. Kan harus ada solusi konkret. Kalau ini pakai APBD, apakah mampu? Kalau nggak mampu setahun ya nanti tahun depan lagi. Iya. Kalau nggak mampu 2 tahun ya 3 tahun. Tetapi ada progres. Ya. Ada yang dilakukan oleh pemerintah. Karena ini jangan sampai wah ini kewenangan pemerintah provinsi. Nah terus apa gunanya kita sebagai pemimpin? Ya. Kalau hanya lempar kewenangan. Itu yang menurut saya masyarakat taunya punya DPR, punya bupati, ya itu tumpuannya. Ya. Karena di wilayah itu banjir di Jati, solusinya apa? Ya pompa lah. Jakarta yang sebegitu besar pakai pompa, selesai karena itu daerah cekungan. Tanjung banjir terus. Bagaimana? Harus kita buatkan jalan alternatif. Saya kemarin jalan-jalan mencoba mencari, ini harus saya carikan jalur alternatif di mana, dan ini sudah ketemu. Jadi insya Allah nanti tahun 2025 akan saya eksekusi untuk jalan alternatif dari wilayah Undaan menuju jalan Lingkar. Lingkar Selatan itu biar nanti ketika Tanjung banjir kita masih punya jalur alternatif lain. Kaliwungu banjir, Kaliwungu bagaimana? Kalau itu harus APBN karena normalisasi sampai dengan laut Jepara. Jadi sifatnya kita komunikasi. Jadi pembangunan daerah itu menurut saya tidak hanya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi kemampuan komunikasi itu penting. Komunikasi dengan siapa? Dengan pemerintah provinsi, komunikasi dengan pemerintah pusat. Jadi dalam mengelola pemerintahan ini tidak hanya sekedar mengandalkan APBD kabupaten, tapi bagaimana kemampuan komunikasi ini penting untuk bisa membangun suatu daerah. Dan itu bisa dilakukan orang-orang yang memang mempunyai keinginan, kemauan, dan jaringan. Tentunya itu Pak Baik. Pengalamannya Pak Mas An ini memang luar biasa. Menjadi legislator itu sudah sampai pada 4 bupati. Yang terakhir ini PJ Bupati. Jadi pertama itu bupatinya Pak Mustafa, itu Pak Mas An sudah menjadi anggota DPRD juga ya Pak ya. Kemudian Pak Mustafa itu digantikan Pak Tamsil, Pak Mas An masih tetap menjadi wakil rakyat. Kemudian Pak Tamsil itu digantikan Pak Hartopo, dan Pak Hartopo selesai, ini PJ Bupati Kudus, Pak Mas An masih tetap menjadi ketua DPRD Kudus, sehingga ini menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya tahu persis apa yang terjadi di masyarakat, tahu persis apa yang harus dilakukan oleh pemerintahnya. Nah, Pak Mas An ketika nanti ingin akan maju lagi menjadi calon Bupati Kudus, ini persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah komunikasi dengan partai-partai yang lain? Meskipun sekarang ini PDIP menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Kudus. Ya, alhamdulillah kebetulan rata-rata ketua partai kan ada di sini. Ada di DPRD. Kami kan selalu komunikasi baik, berpikir untuk setelah pemilu ini pembentukan fraksi, nanti pembentukan alat kelengkapan ini kan sudah mulai kita komunikasikan. Tentunya sembari melakukan itu ya ada ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah tentang pilkada, nanti bagaimana. Tentunya ya sudah kita komunikasikan, tetapi sekali lagi saya secara pribadi sebagai kader partai tentunya nanti akan mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari. Jadi kira-kira nanti tetap akan berkoalisi ya Pak Mas An ya? Ya pastilah. Tidak mungkin kita jalan sendiri walaupun kita sudah bisa mengusung. Karena kita sudah mencapai 20%. Pemirsa, tetap menarik perbincangan dengan Pak Mas An, Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Tetapi kita rehat sejenak. Tetap di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Mas An, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, yang namanya belakangan disebut-sebut sebagai bakal calon Bupati Kudus.
Pak Mas An, tadi sudah banyak disampaikan, banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Mas An tentang Kabupaten Kudus, tapi saya masih ingin melihat kembali, Pak. Kudus ini sebenarnya seperti apa, Pak? Kudus itu kan punya industri yang sedemikian besarnya. Kudus itu punya pariwisata yang sudah sedemikian baiknya juga. Kudus punya pertanian itu juga yang bisa berkembang dengan baik. Tingkat pendidikannya juga baik. Nah, Pak Mas An sendiri masih melihat seperti apa, Pak, Kudus ini? Apa yang masih perlu dikembangkan lagi? Jadi Kudus ini kan sudah punya modal besar. Ya. Beda dengan daerah-daerah yang lain yang masih dihantui dengan jumlah kemiskinan yang masih tinggi, ya. Jumlah pengangguran yang masih tinggi. Alhamdulillah Kabupaten Kudus dengan banyaknya perusahaan kita sudah dibantu, ya, untuk menyelesaikan persoalan yang paling mendasar itu, ya, di masing-masing daerah. Alhamdulillah Kudus terselesaikan dengan banyaknya industri yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga pemerintah ini harusnya bisa melenteng, bahasanya sekarang, melenteng yang lebih tinggi. Pariwisata kita punya potensi yang luar biasa. Ya. Kita ada dua Sunan di sini. Wisata religi, ada Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sunan Muria. Tinggal kita membuat satu lagi wisata buatan misalnya. Ya. Di mana Terban, ya, itu ada lebih besar dari Sangiran, yang purba itu. Ya. Nah, ini tentunya kita tinggal optimalkan, tambahi wisata buatan di situ. Ya. Nah, terus kalau ini APBD tidak mampu, ya komunikasi dengan pemerintah pusat. Ya. Bagaimana kita punya wakil rakyat di sana, di RI di sana. Bagaimana kita nanti komunikasi ke sana biar kita dapat bantuan untuk mengoptimalisasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kudus, karena harus dimodifikasi ini. Jadi kalau wisata religi ini kan sudah rutin, ya, sudah luar biasa orang masuk ke Kudus ini, tinggal kita tata yang baik. Berikutnya lagi kita punya keunggulan masalah pendidikan. Pendidikan di Kudus menjadi rujukan nasional. Kita punya SMK vokasi, kita punya pondok pesantren Tanfid, ya, skala internasional. Skala internasional terbesar di Indonesia. Itu kan artinya banyak siswa yang masuk ke Kudus. Ya. Potensinya orang tua wali datang ke Kudus, belanja di Kudus dan lain sebagainya itu kan tinggi. Ya. Nah, ini yang harus kita hitung, kita tata potensi-potensi itu sehingga wisata ini bisa berkembang secara besar. Ya. Dan termasuk pendidikan. Pendidikan ini coba, kalau kita kan sudah terkenal sarana SMK animasi misalnya, ya, di Raden Umar Said, itu kan sudah lulusannya sudah langsung bisa bekerja, diterima dengan gaji yang cukup tinggi dan memang ahli di situ. Dan tentunya ini kalau ini kita boomingkan, ya, kalau kita pemerintah kabupaten melakukan pendampingan, walaupun itu kewenangan provinsi sekarang, tapi kan pemerintah kabupaten harus memblow up itu, sehingga orang banyak nanti yang datang ke Kudus, termasuk pondok pesantren yang ada di Kudus yang banyak. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Berikutnya lagi tentang kesehatan. Kesehatan kita punya dana cukup besar. Ya. Kita harusnya bisa membuat rumah sakit spesialis, misalnya jantung kita sudah punya. Nanti rumah sakit paru, rumah sakit spesialis tulang misalnya. Kenapa kalau kita ada kecelakaan atau apa harus ke Solo? Ya, Kudus buat sendiri kan mampu. Kita punya dana cukai yang cukup besar setiap tahun. Nah, rujukan kesehatan, rujukan pendidikan, pariwisata, kalau itu kita kembangkan, kita kemas dengan baik, Kudus bukan hanya Jogja yang istimewa, Kudus pun akan istimewa. Ya, ya. Dari keseluruhan potensi-potensi yang ada dan sekarang ini sudah berkembang itu, yang paling menonjol menurut Pak Mas An itu apa? Industrinya atau SDM-nya atau pariwisatanya atau apanya, Pak?
di Kudus ini masyarakatnya mempunyai etos kerja yang sangat tinggi, menurut hasil survei. Ya. Sehingga tentunya dengan etos kerja tinggi ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Ini yang tentunya harusnya menarik investasi masuk ke Kudus. Ya. Kalau investasi nanti banyak masuk ke Kudus, lahan kita siapkan, tata ruangnya kita siapkan, tentunya pertumbuhan ekonomi kita akan naik. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, tentunya kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Naik juga. Nah, ini yang walaupun berdampak pada pragmatisme ya, tapi tentunya pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan kemandirian. Ya. Ketika kemandirian, saya yakin di pemilu-pemilu yang akan datang, tentunya tidak mudah masyarakat suaranya dipilih. Ya, jadi memang kesejahteraan masyarakat itu kunci. Ketika kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi, insya Allah lah akan melahirkan satu pemimpin yang baik dalam proses pemilu 5 tahunan ini nanti. Pemirsa Jawa Pos TV, sebenarnya masih menarik perbincangan dengan Pak Mas An ini, tapi waktunya kita sudah cukup. Tentu saja banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari perbincangan dengan Pak Mas An ini, khususnya dalam pembangunan di Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan nanti Pak Mas An tetap sehat, kuat, dan tetap bisa menjadi wakil rakyat dimanapun Pak Mas An berada. Pemirsa, kiranya sampai di sini perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kudus, saya Bae Haki. Sampai jumpa di program talkshow berikutnya di Jawa Pos TV.